siang Sobat 8. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peranan penginderaan jauh dalam mitigasi bencana tsunami. Tsunami sendiri merupakan pergerakan gelombang laut dari perairan dalam kecepatan tinggi dengan tinggi gelombang yang rendah menuju perairan dangkal dengan kecepatan rendah namun ketinggian yang semakin meningkat. Tsunami digerakkan atau dipicu oleh berbagai macam hal, mulai dari aktivitas vulkanik, tanah longsor, meteor, gempa bumi. Indonesia dengan garis pantainya yang terpanjang ketiga di dunia setelah Brasil dan Kanada, dan juga dilewati oleh garis cincin api atau ring of fire, menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi, aktivitas vulkanik yang dapat memicu kejadian tsunami. Menurut BNPB tahun 2018, Indonesia memiliki kurang lebih 178 kota atau kabupaten dengan resiko tinggi untuk mengalami tsunami, dan juga 74 kota atau kabupaten lainnya dengan resiko sedang. Lalu, dari sisi penginderaan jauh, apakah yang bisa dilakukannya untuk mitigasi bencana tsunami? Dari sisi penginderaan jauh sendiri, secara historis, pencatatan recording tsunami di Indonesia kurang lengkap. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi dalam melakukan penelitian maupun upaya mitigasi bencana tsunami. Selain itu, dalam post disaster, bepergian ke daerah yang terdampak atau terkena tsunami untuk survei lapangan pun membutuhkan banyak waktu, mengingat adanya jalan, ada jembatan yang rusak dengan banyaknya puing sebagai penghalang untuk datang survei ke lokasi. Namun, di lain sisi, teknologi penginderaan jauh menawarkan kepada kita agar dapat memudahkan untuk survei ke lokasi tanpa harus datang ke lokasinya. Teknologi penginderaan jauh telah berkembang mulai dari satelit penginderaan jauh multiresolusi, multimisi, multispektral hingga multitemporal dengan database yang cukup panjang. Sehingga dalam upaya mitigasi bencana tsunami sendiri, terutama tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, secara garis besar dibedakan menjadi 3 tahap. Pertama, pada tahap informasi kerusakan secara umum, yakni dilakukan pemantauan pergerakan tanah. Pertama, pergerakan tanahnya sendiri ada dibagi menjadi 3 tipe, yakni pergerakan tanah kerak bumi atau biasa disebut crustal deformation. Kedua, pada permukaan bumi, surface deformation, dan bawah permukaan atau subsurface deformation. Lalu ada juga pembuatan model tinggi seperti model topografi, model bathymetri, tutupan dan penggunaan lahan, perubahan garis pantai. Dan juga pada tahap pertama ini output yang paling utama adalah dalam pemodelan potensi genangan tsunami. Untuk tahap kedua itu ada analisa dan interpretasi kerusakan secara rinci. Interpretasi ini biasa dilakukan setelah kejadian tsunami. Interpretasi kerusakan secara rinci dapat dianalisis dengan satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi, yakni berupa klasifikasi tingkat kerusakan bangunan. Pada akhir ini, perkembangan teknologi penginderaan jauh komersil telah meningkat hingga resolusi sangat tinggi sampai 0,5-0,3 meter, sehingga dapat membantu dalam melakukan penghitungan tingkat kerusakan bangunan. Lalu yang ketiga, itu kita bisa melakukan perhitungan fungsi kerentanan bahaya tsunami. Fungsi kerentanan sendiri yakni menggabungkan tingkat kerusakan dan bahaya yang diperoleh dari simulasi numerik seperti genangan tsunami, data kerusakan, dan dikompilasikan dengan data bahaya tsunami melalui teknologi sistem informasi geografis. Dari ini kita dapat memetakan fungsi kerentanan bahaya tsunami suatu daerah. Selanjutnya, apakah yang telah dilakukan oleh LAPAN dalam melakukan pemantauan tsunami dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh? Ya. Pada tahun 2005 setelah kejadian tsunami Aceh, LAPAN telah melakukan kerjasama kolaborasi riset internasional dan nasional dengan program namanya Inateus. Lalu setelah itu dilanjutkan pada tahun 2020 ini penelitian dan pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh di lokasi Selat Sunda, yakni setelah kejadian tsunami Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dan sekitar. Selat Sunda sendiri merupakan selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selat ini terdapat pada
subsegmen zona megatrust es Sumatera. Terkait pemanfaatan penginderaan jauh untuk mitigasi bencana tsunami yang telah dilakukan di Selat Sunda, yakni mulai dari pertama pemantauan temporal seismik di Selat Sunda. Seperti yang terlihat di sini, ini terlihat seismik historis selama 40 tahun terakhir menutupi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bahkan perairan di sekitarnya. Kedua, pemantauan deformasi dilakukan di wilayah ini. Karena wilayah ini sebagian besar berupa air, maka pemantauan deformasi yang paling efektif adalah dilakukan dengan menggunakan metode subsurface deformation. Di sini kami menggunakan teknologi satelit gravimetri, di mana di sini terlihat bahwa kerak benua dan kerak samudera dari satelit gravimetri. Lalu selanjutnya, salah satu pemanfaatan penginderaan jauhnya untuk tsunami adalah dengan melihat perubahan garis pantai pada area vulkanik. Di sini terlihat bahwa pada anak gunung Krakatau yang cukup dinamis dan sering erupsi, ini terpantau terkait perubahan garis pantainya. Lalu, kami juga melakukan analisa dinamika crustal deformation di sekitar wilayah Selat Sunda. Di sini terlihat grafik perubahan pergerakan crustal deformation di Gunung Anak Krakatau dan di Teluk Semangkau. Dan di sini terlihat grafik crustal deformation di Teluk Semangkau. Lalu selanjutnya kami juga telah melakukan pemantauan tsunami genik gempa bumi, yakni gempa bumi yang dapat memicu oleh kejadian tsunami. Terlihat di Selat Sunda bahwa titik pemicu gempa yang memicu tsunami di Samudra Hindia. Lalu output utama dari pemanfaatan penginderaan jauh untuk tsunami adalah ini, yakni pertama dengan memodelkan amplitudo gelombang seismik di sekitar wilayah yang mengalami dinamika seismik tinggi. Lalu di sini adalah hasil dari pemodelan-pemodelan yang sebelumnya telah dilakukan pemodelan berbasis sistem informasi geografis. Selanjutnya didapatkanlah pemodelan tinggi gelombang tsunami mulai dari 1, 3, 5, 10, 15 hingga 20 meter tinggi gelombang. Lalu dari hasil litbang, apakah rencana yang akan dilakukan ke depan oleh LAPAN dalam pemanfaatan penginderaan jauh untuk mitigasi bencana tsunami? Di tahun-tahun berikutnya, kami akan melakukan pemodelan seismik, pemodelan gempa bumi dan tsunami di wilayah Sesar Semangkau, Sesar Palu Koro, Patang Flores hingga Busur terbalik di Sulawesi. Di LAPAN tersedia banyak data penginderaan jauh untuk pemanfaatan mitigasi bencana tsunami. Untuk satelit resolusi rendah seperti MODIS, Himawari, SNPP untuk pemantauan aktivitas vulkanik ditinjau dari meteorologi. Lalu ada satelit resolusi menengah seperti Landsat 8, Sentinel-2 untuk klasifikasi tutupan lahan dan sebagainya. Dan yang utama adalah satelit resolusi tinggi untuk melihat, memodelkan, dan mengidentifikasi wilayah-wilayah bangunan terdampak pasca bencana tsunami. Dari satelit radar terdapat satelit Sentinel-1, terdapat satelit Terasar E di LAPAN juga. Ini biasa digunakan untuk melakukan pemodelan surface deformasi di wilayah tektonik aktif. Sedangkan untuk pemodelan subsurface deformation terdapat data satelit gravimetri untuk melakukan pemodelan pergerakan di bawah permukaan air. Ini bisa diakses di NASA maupun Badan Gravimetri Internasional atau BGI. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait pemanfaatan penginderaan jauh untuk mitigasi bencana tsunami.